Di tengah padang pasir yang luas dan gersang, sekelompok perampok brutal telah menanamkan mesin raksasa berupa mesin jet bertenaga tinggi. Mesin-mesin ini menyalurkan hembusan udara luar biasa kuat, menciptakan badai pasir buatan yang sangat ganas. Tujuan mereka bukan sekadar menciptakan kekacauan, mereka ingin menghentikan konvoi penyelamatan darurat yang sedang dalam perjalanan, mengangkut ratusan nyawa menuju zona hijau yang aman. Tapi pertanyaannya, apa motif di balik aksi ekstrim ini? Konspirasi macam apa yang sedang mereka jalankan? Dan apakah mereka akan berhasil? Untuk para penggemar film aksi, mari ikuti kisah menegangkan ini. Cerita dimulai saat sebuah kilang minyak di kawasan Timur Tengah mengalami serangan beruntun oleh kelompok pemberontak bersenjata. Dalam waktu hanya 1 minggu, 2 serangan besar berhasil dilancarkan, menyebabkan kerusakan signifikan dan situasi yang makin tak terkendali. Tujuan para pemberontak jelas, memaksa pengelola kilang untuk menyerahkan kendali operasional. Namun, menyentuh kepentingan Amerika Serikat bukanlah hal sepele. Sebagai respons, satuan pasukan khusus segera dikerahkan untuk menyelamatkan para pekerja yang masih terperangkap di dalam fasilitas itu. Komandan dari tim elit ini adalah seorang tentara berpengalaman bernama Fong. Setibanya di lokasi, ia langsung bertemu dengan Profesor Chong, seorang wanita cerdas yang memimpin kilang tersebut. Dengan cepat, ia melaporkan kondisi terkini, hampir 500 orang, termasuk pegawai dan anak-anak mereka, tengah menanti evakuasi. Tanpa membuang waktu, Fong mengatur strategi, membagi pasukan, dan mempersiapkan kendaraan untuk mengevakuasi semua orang keluar dari zona berbahaya sesegera mungkin. Di tempat lain, seorang pria bertubuh kekar bernama Chris tengah menikmati waktu luangnya dengan berlatih golf di atas bak mobil pickup miliknya. Suasana santai itu berubah saat sebuah mobil berhenti tak jauh dari tempatnya berdiri. Dari dalam mobil keluar beberapa pria berpenampilan sangar, salah satunya adalah Henry, adik kandung Chris. Henry datang membawa bagian uang hasil pekerjaan terakhir mereka, dan berniat membicarakan misi baru. Chris, dengan semangat bercanda, sempat mengusulkan nama julukan untuk kelompok Henry, meski tidak ada yang antusias. Setelah menyerahkan uang, Henry tak langsung pergi. Ia mencoba membujuk Chris untuk ikut serta dalam pekerjaan besar berikutnya. Iming-imingnya sangat menggoda, bayaran 5 kali lipat dari sebelumnya. Namun Chris tahu, semakin besar imbalannya, semakin besar pula risiko yang harus ditanggung. Misi kali ini adalah menculik Profesor Chong, target yang sangat berbahaya, apalagi karena dia berada dalam pengawalan ketat di wilayah yang dikuasai pemberontak. Parahnya lagi, misi penyelamatan yang sedang berlangsung dipimpin oleh orang yang pernah menyebabkan kegagalan fatal tim Henry, hingga 5 anggota mereka tertangkap. Rute penyelamatan kali ini melewati sebuah area terkenal dengan julukan zona kematian, wilayah yang berbahaya dan nyaris tanpa hukum di tengah padang pasir. Setelah mendengar rencana tersebut, Chris menyadari ini bukan misi sembarangan. Ia memperingatkan Henry agar tidak gegabah. Meski uangnya besar, ini terlalu berisiko. Chris, yang sebenarnya sudah memiliki cukup uang untuk hidup tenang, menolak tawaran itu mentah-mentah. Henry pun pergi, kecewa namun tak bisa memaksa. Chris lalu kembali ke desanya, tempat yang sangat ia cintai. Di sana, ia bertemu Owen, seorang tukang ledeng yang juga sahabat lamanya. Owen menyampaikan kabar buruk, desa mereka mengalami krisis air parah. Sebuah pabrik telah membangun bendungan yang memotong aliran air utama. Krisis ini mengancam kelangsungan hidup seluruh desa. Di daerah kering seperti ini, jika minyak adalah emas hitam, maka air adalah berlian biru. Owen mengungkapkan bahwa ada cara untuk mengalirkan kembali air, namun butuh pelicin sebesar $100.000. Mendengar angka sebesar itu, Chris terdiam. Ia pernah dengan yakin menyatakan bahwa ia tak butuh uang lagi. Tapi kini, ia sadar betapa kerasnya kenyataan hidup. Bahkan uang pensiunannya tak cukup untuk menolong desa tempat ia tumbuh. Malam itu, seorang wanita bertanya kepadanya, bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan uang sebesar itu. Chris menjawab pendek, serahkan padaku. Tapi di dalam hatinya, ia pun bingung harus mulai dari mana. Sementara itu, Fong telah menyelesaikan persiapan akhir. Ia membagi konvoi menjadi 2 gelombang, satu berangkat pukul 9 pagi, dan sisanya pukul 16 sore. Setelah menganalisis kondisi cuaca dan rute terbaik, mereka hanya menemukan satu jalur yang memungkinkan melewati zona kematian. Perjalanan diperkirakan memakan waktu 8 jam.
Pagi harinya, konvoi berisi 10 kendaraan mulai bergerak. Fong mengemudikan mobil paling depan, setiap kendaraan dilengkapi radio komunikasi. 2 helikopter juga diterbangkan untuk memantau dan memberikan perlindungan dari udara. Di awal perjalanan, semuanya berjalan lancar. Fong ditemani oleh putrinya dalam satu kendaraan. Hubungan mereka dingin, sang putri menyimpan kekecewaan mendalam pada Fong karena sering meninggalkan keluarga demi tugas militer. Ia bahkan menuduh ayahnya tak hadir di saat ibunya sakit. Bagi sang anak, Fong mungkin seorang pahlawan nasional, tapi bukan ayah yang baik. Saat kendaraan memasuki zona kematian, Fong meminta putrinya mengenakan sabuk pengaman. Beberapa saat kemudian, mereka melihat 2 mobil terparkir melintang di jalan. Putrinya menduga itu peringatan akan ranjau. Tapi Fong, berbekal pengalaman tempurnya, langsung sadar, ini jebakan. Kalau mereka berhenti, penyerang pasti akan muncul dari balik bukit. Fong memutuskan untuk menabrak saja penghalang itu. Benar saja, 2 mobil tersebut ternyata jebakan berisi bahan peledak. Ledakan beruntun terjadi, mengubah jalan menjadi lautan api dan debu. Berkat kepemimpinan Fong, konvoi berhasil melewati zona bahaya itu tanpa korban fatal. Tapi tantangan belum selesai. Di depan, mereka disambut badai pasir yang sangat kuat. Aneh, karena ramalan cuaca tak menunjukkan adanya badai hari itu. Fong merasa curiga, tapi memilih tetap melanjutkan perjalanan. Semakin jauh mereka masuk, badai kian menggila. Debu pekat membatasi jarak pandang, komunikasi mulai terganggu. Tiba-tiba, putri Fong melihat bayangan hitam melintas cepat di sela badai. Saat itulah, 4 motor trail dan 1 kendaraan lapis baja muncul dari balik badai dan menyerbu konvoi. Mereka langsung menargetkan kendaraan nomor 8 yang membawa Profesor Chong. Dengan cepat, mereka menempelkan kait besi dan menaiki atap. Bom diledakkan dari motor, menghantam mobil dan membuka celah untuk masuk. 2 orang menyusup ke dalam, melumpuhkan semua penumpang. Pada saat yang sama, kendaraan nomor 11 juga diserang. Seorang agen wanita mencoba melawan, tapi ia ditendang keluar dari jendela. Kedua kendaraan berhasil dikuasai dan dibawa pergi, sementara sisanya tak menyadari apa yang terjadi. Begitu konvoi keluar dari badai, baru mereka sadar 2 kendaraan hilang. Sistem komunikasi pun baru pulih. Fong segera memerintahkan 2 helikopter untuk mendarat dan memeriksa lokasi. Ia dan putrinya naik salah satu helikopter untuk melakukan pencarian. Putrinya enggan, tapi Fong meyakinkannya bahwa hanya dia yang tahu seluk-beluk medan ini. Ia sangat membutuhkannya. Di sisi lain, 2 kendaraan yang dibajak dibawa ke arah berbeda. Para sandera ditutup matanya, dibawa seperti tawanan perang. Saat itulah, terungkap dalang di balik penculikan, Chris dan kelompoknya. Dari udara, Fong akhirnya melihat konvoi milik Chris yang tengah bergerak di jalan raya. Pertempuran sengit pun pecah. Fong menembak dari helikopter, sementara Henry dan timnya membalas dengan tembakan sengit dari darat. 1 kendaraan Chris terkena dan meledak. Henry segera memerintahkan kendaraan lain untuk membuka jalan dan terus melaju. Berkat adanya sandera, mereka berhasil menghindari serangan penuh dari helikopter. Namun, mereka tak bisa kabur selamanya. Chris dan timnya akhirnya harus berhenti dan menghadapi serangan langsung. Meski mereka bertarung mati-matian, persenjataan mereka kalah jauh dibanding lawan. Feng segera memerintahkan 2 helikopter untuk mengejar. Ia sendiri bersama timnya ikut terjun untuk menyelamatkan siapapun yang masih hidup. Namun, ternyata penyerang itu adalah Chris dan timnya, yang sebelumnya menolak tapi akhirnya tergoda oleh kekuatan uang dan janji kekuasaan. Pertempuran udara terjadi. Helikopter mengejar. Chris dan timnya melawan. Henry menembak tanpa ampun. Tapi satu persatu mereka mulai kewalahan. Jalan untuk kabur mulai tertutup. Realita mulai menghantam. Tidak semua bisa dibeli dengan uang. Dan saat semuanya tampak akan runtuh, keputusan yang mereka ambil di awal misi, tentang harga kehidupan, tentang siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang akan dikorbankan, berbalik menghantui mereka. Ini bukan sekadar penyelamatan. Ini adalah pertarungan antara nurani dan kepentingan. Antara tugas dan pengkhianatan. Dan di balik badai pasir itu, kebenaran akhirnya mulai terungkap.